Hei Lor, duitmu akeh. Kerjamu penak. Mong turu tok. Gak dolan. Ijolno gorengan Lor. Cowok Korea itu lucu-lucu ya. Kata siapa? Lu cuma cowok Indonesia. Kok bisa? Iya, suka manjain, baik hati, tapi sayang. Sayang kenapa? Suka ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Hai, welcome to Art Talkers. Sesuai permintaan kamu, hari ini kita akan ngebahas kasus dari dalam negeri lagi. Saatnya berangkat ke Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan dua sahabat yang tadinya sangat akrab, namun semua berubah drastis menjadi keji kala permasalahan hutang adalah pokok utamanya. Sebelum dilanjutkan, saya mau memperkenalkan kamu dengan satu toko parfum online yang recommended banget bernama The Body Luxe. Ini juga info penting ya buat kalian pecinta parfum branded, namun harganya tidak menguras kantong. Trusted seller banget. Dengan harga di bawah Rp200.000, kalian udah bisa mendapatkan parfum bermerek terkenal seperti Versace Eros yang enak dan bestseller, Bulgari, Dior, serta merek lainnya dengan kualitas oke dan aroma yang tahan lama. Buat apa bayar mahal kalau dengan harga segitu udah bisa dapat parfum mantap? Untuk yang belum pernah pakai parfum, boleh deh dicoba wewangian keren dari The Body Luxe biar lebih pede dan beraktivitas juga nyaman. Ada yang khusus cewek, cowok, atau mau nyoba yang unisex juga lengkap. Langsung pesan via Instagram atau Shopee yang linknya sudah saya tempelin di bawah ya. Hari ini saya perkenalkan kamu dengan seorang gadis cantik yang berasal dari Porong Sidoarjo, Jawa Timur, bernama Vina Aisyah Pratiwi. Lahir pada tahun 1999 dan datang dari keluarga yang broken home. Ayah ibunya sudah lama pisah dan masing-masing telah menikah lagi, lalu pindah ke Gresik dan Kediri. Ini yang membuat Vina kemudian tinggal bersama kakaknya yang identitasnya disembunyikan. Namun hubungan antara dirinya dan sang ayah cukup dekat. Mereka masih sering ketemu dan jalan bareng. Sementara menurut info yang saya baca, silaturahmi dengan ibunya yang berkurang dan bikin Vina selalu kangen. Jika kita lihat tempat tinggal Vina yang berada di Kelurahan Pamotan, Porong Sidoarjo ini, dia bertetangga jauh dengan seorang pria yang sudah lama dikenalnya bernama Masud Andi Pratama. Walau lebih tua 7 tahun dibanding wanita itu, Masud sifatnya lebih ngemong dan persahabatan mereka terjalin dengan baik. Pemuda ini juga selalu siap membantu saat Vina kesusahan dalam berbagai hal, termasuk urusan keuangan. Sebenarnya Vina sejak tahun 2017 semasa lulus SMA sudah langsung bekerja menjadi karyawan pabrik yang ada di Pasuruan. Menurut beberapa teman, dia merupakan pribadi yang ceria, kreatif, dan asik diajakin ngumpul. Dan kalau kita cek ke Instagram miliknya juga sering ya bikin video-video pendek yang unik untuk seru-seruan aja. Terontok kowe, wong lanang. Hei Mas, golong wedok sing piye? Sing ayu, Sing putih mulus. apa sing langsing? Apa sing seneng dolan ning mall? Sepurane Mas, uripku terlalu sibuk gue ngurusi hal sesimpel iku. Soale kewajibanku mau minterne anak lan gawe kamu Seperti yang saya bilang tadi, hubungan persahabatan antara Vina dan Masud cukup dekat, sampai kebutuhan uang juga dibantu sama pria itu. Awalnya gadis tersebut suka minjem duit antara 500.000 sampai 1 juta rupiah. Tapi kalau pas gajian langsung dibayar, dan ini membuat Masud percaya sama dia. Hingga di awal tahun 2020, Vina mulai meminjam dalam jumlah yang besar karena mau ngerenovasi rumah bapaknya di Kediri. Janji akan dibayar segera dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Untuk kebutuhan ini tidak disebutkan nominalnya berapa, namun karena memang tidak memiliki uang sejumlah yang diinginkan, Masud pun mengusahakannya dengan minta pada orang tua serta saudara-saudaranya. Akhirnya terkumpul nilai yang ditargetkan dan dikasih sama Vina.
Ternyata pada saat pandemi melanda sejak Maret 2020, Vina belum bisa membayar apa yang menjadi kewajibannya. Bahkan kemudian dia minjam lagi pada Masud dengan alasan biaya perobatan ayahnya. Awalnya lelaki itu menolak karena yang kemarin aja kan belum terbayar. Tapi gadis itu merengek dan memelas. Hal ini jadi beban pikiran Masud lagi dan mengusahakan dengan pakai tabungannya. Saat itu Vina janji akan membayar semuanya lunas nanti 2 bulan lagi pada saat dirinya menerima THR pertengahan Mei 2020. Ambil aja semua sekalian gajinya di bulan tersebut. Janji-janji ini memberikan ketenangan sesaat kepada Masud yang memang terkenal di kalangan teman-teman lainnya sebagai pribadi yang setia kawan dan suka membantu. Walaupun kala itu, dia juga mulai resah sebab keluarganya menuntut pengembalian uang yang dipinjam Vina. Keadaan ekonomi yang dikira akan membaik ternyata makin buruk. Vina menjadi salah satu karyawan yang kena PHK pada bulan April menjelang Ramadan karena pengurangan tenaga kerja akibat pandemi. Kehidupannya bersama sang kakak makin sulit, bahkan untuk makan aja udah susah payah. Coba minjem sana-sini tapi semua pada bokek juga. Cari kerja di tempat lain sama aja, hampir semua pabrik mem-PHK sebagian besar buruhnya. Mau nggak mau harus minjem lagi sama Masud dengan muka tembok walaupun hutangnya udah numpuk. Sempet nggak dikasih, namun tetap aja diberi. Kondisi emang lagi susah. Kalau lihat sahabat kelaparan juga nggak tega, itu bukan keinginannya. Apalagi Vina bilang gaji terakhirnya masih belum cair, nanti akan diterima sekalian THR yang dijanjikan pabrik pertengahan Mei 2020, sekaligus ada pencairan dana dari kartu ketenaga kerjaannya sebelum lebaran. Ambil aja semua buat Masud ntar. Namun sampai lewat lebaran bulan Mei 2020, nampaknya nggak ada tanda-tanda Vina mau membayar semua hutangnya. Masud yang sudah diomelin sana-sini merasa kesal sendiri. Beberapa kali dia menemui gadis tersebut, namun jawaban nggak jelas yang selalu diterima. Intinya, nanti bakal dibayar jika uangnya udah ada. Sampai bulan Juni masih gitu juga. Mana janji gaji terakhir, THR, pencairan tenaga kerjaan. Ini total hutangnya udah 40 juta rupiah. Kok kayaknya si Vina tenang-tenang aja. Malahan terkadang lebih galak dibandingkan Masud sendiri. Dan sekali lagi tanpa mau menjelaskan kemana semua uang dari gaji dan THR yang dijanjikan tersebut, wanita itu tetap ngasih jawaban ambigu. Entar-entar kalau ada pasti dibayar. Hal ini membuat Masud kecewa dan berpikiran buntu. Makanya kemudian menghubungi temannya yang bernama Rifat Rizaturizan yang aslinya berasal dari Tanggulangin untuk membantunya menghabisi Vina. Hubungan kedua pemuda ini cukup baik. Masud sering juga menolong Rifat dalam berbagai hal termasuk urusan duit. Makanya waktu mereka merencanakan kejahatan di sebuah warung kopi, pemuda itu tidak segan-segan menjawab oke, akan melaksanakan semua instruksi yang diberikan. Tibalah pada hari yang dijanjikan Selasa 23 Juni 2020. Awalnya Masud dari kemarin udah minta Vina buat menemani nganter temennya ke daerah Lawang di Malang. Kedua pria itu naik mobil Daihatsu Ayla dengan nomor polisi W1502NU menjemput Vina di arteri Porong Sidoarjo yang sudah dijanjikan. Sebenarnya gadis itu naik motor ke sana, tapi dititip di parkiran umum dan gabung sama mereka. Masud yang nyetir, lalu Vina duduk di sampingnya di kursi depan, sementara Rifat kemudian duduk tepat di belakang Vina. Dalam perjalanan ini, Masud beberapa kali membahas masalah hutang pada gadis itu, namun jawabannya sama kayak kemarin-kemarin, tetap nggak pasti dan ambigu. Malah mereka sempat berdebat dan obrolan ini nggak jelas ujungnya. Sampai tiba di jalan tol Surabaya-Malang sekitar jam 5 sore, Masud membesarkan volume musik dalam mobilnya yang berarti kode untuk Rifat menjalankan aksi sesuai rencana. Awalnya pemuda itu menggunakan sarung dan menutup kepala Vina dari belakang. Kemudian keduanya menghabisi nyawa wanita tersebut di dalam mobil. Vina menghembuskan nafas terakhir di usianya yang belum genap 21 tahun. Setelahnya kedua pemuda itu ngebut terus ke arah Batu dan mencari lokasi untuk menyingkirkan sang gadis. Mereka pun tiba di daerah Jurang Gajah Mungkur, Kecamatan Pacet, Mojokerto, mengeluarkan tubuh tersebut dari mobil lalu kabur.
Keesokan harinya, seorang pengunjung yang melintasi daerah Jurang Pacet menemukan tubuh Vina saat itu yang belum teridentifikasi. Dilaporkanlah pada pihak berwajib dan kemudian dilakukan otopsi. Dari aksi penyelidikan oleh pihak Polres Mojokerto, mereka berhasil mendapatkan identitas wanita itu dari secari kertas yang ada di kantong bajunya. Ada uang serta nomor handphone bapaknya. Mereka pun menghubungi sang ayah yang datang dan mengkonfirmasi bahwa benar itu adalah putrinya. Menurut Kapolres Mojokerto, AKBP Doni Alexander, penyebab kepergian gadis itu adalah beberapa luka terkhusus di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Dari pengumpulan informasi rekan-rekan, pada Kamis 25 Juni 2020 kemudian polisi berhasil menemukan tempat parkir di mana motor Vina seharusnya berada. Namun udah nggak di sana. Dicek deh CCTV parkiran dan terlihat ada seorang pria yang mengambil motor tersebut. Dilakukan penyelidikan lagi dan diperoleh identitasnya yaitu Rifat Reza Turizan yang bekerja di warung makan. Dikejar dan dapatlah pemuda itu yang kebetulan lagi nyuci piring saat didatangi. Bahkan di rumahnya ditemukan motor dan handphone milik Vina serta beberapa barang lainnya. Sudah berada dalam kendali pihak berwajib, mereka memanfaatkan Rifat untuk memancing Masud buat ketemuan. Dikasih tahulah posisinya saat itu dan akhirnya mereka berhasil menahan lelaki yang menjadi dalang kejahatan tersebut beserta mobil Ayla miliknya. Bahkan di kendaraan ini masih ada sisa-sisa noda kejahatan yang mereka tinggalkan. Keduanya tidak berkutik dan mengakui perbuatannya. Kepada penyidik, Masud menyatakan dirinya kesal dengan janji-janji yang diberikan Vina mengenai pelunasan hutangnya. Selain itu, mulut wanita tersebut pintar berkata-kata yang bikin dirinya sering tunduk dan diam. Menurut Masud, Vina sangat manipulatif, ditagih malah lebih galak dan suka berucap kasar. 1000 janji tentang gaji, THR, dan dana ketenaga kerjaan hanyalah akal-akalan dia saja. Buktinya sampai semua lewat tenggat waktu tetap nggak dibayar. Tapi handphonenya baru, motornya juga bagus. Kenapa nggak itu aja yang dijual untuk lunasin hutang? Bahkan kalau ngeliat story sosmed milik Vina yang masih suka jalan-jalan dan jajan, makin kesel si Masud. Makanya niatan menghabisi nyawa itu supaya bisa ngejual motor dan handphone sang gadis untuk sedikitnya mengurangi jumlah hutang. Rencananya juga hasil penjualan akan dibagi untuk Rifat sebagian kelak. Namun kini semua sudah gagal. Saya tagih 1, 2, 3 itu masih enak omongannya, tapi saya tagih seterusnya 4, 5, 6 itu omongannya kasar Pak. Nggak enak, kayak nyenggrok-nyenggrok buat saya marah gitu Pak, mangkel, jengkel gitu Pak. Pertama pinjam mungkin 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta itu saya pinjamin, sempat dikembalikan. Karena sempat dikembalikan itu ya saya pinjamin terus. Awalnya hari Minggu itu Pak, saya rencanakan di tempat kerjanya teman saya siang pukul 1. Saya rencanakan di situ sambil berbicara alat-alatnya itu apa aja gitu Pak. Namun keterangan yang disampaikan Masud dan Rifat agak bertolak belakang dengan yang disampaikan ayahnya Vina. Menurut beliau semua itu bohong dan mengada-ngada. Tidak pernah putrinya ngirim uang untuk renovasi rumah dan biaya perobatan. Pasti ada motif lain dan alasan hutang cuma dijadikan tameng. Apa mungkin cinta Masud pernah ditolak Vina dan menimbulkan dendam? Tapi pada penyidik, Masud berhasil membuktikan memang semua karena permasalahan pinjaman uang. History chat di WhatsApp menjelaskan segala detail tersebut. Obrolannya selalu seputar penagihan hutang, tidak ditemukan motif lainnya. Baik Masud dan Rifat memang menyatakan bahwa mereka menyesal dan akan berbuat baik ke depannya. Sidang untuk keduanya juga selalu mengalami pengunduran. Pihak berwajib menyatakan mereka bisa terkena tuntutan tingkat 1, yakni dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa Vina Aisyah Pratiwi dengan ancaman kurungan seumur hidup. Semoga aja ini bisa jadi pelajaran buat kita supaya lebih berhati-hati memilih sahabat. Harus lebih waspada juga kalau minjemin duit ke orang. Apalagi sekarang udah ada undang-undang, jikalau nagih hutang terlalu cerewet malahan kita yang bisa kena hukum. Jalan terbaiknya adalah jangan pernah ngasih hutang.
Saya juga mau ingatkan kamu ya bahwa kasus kali ini saya sadur langsung dari internet tanpa mau menyudutkan pihak manapun sebagai bahan pembelajaran agar lebih mawas diri dan ingat sama Tuhan kalau ada niat jahat terbersit di pikiran. Bagaimana menurut kamu? Gimana cara nagih hutang yang paling efektif buat mereka yang malahan lebih galak waktu ditagih? Kamu komen di bawah. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain dan tetap jaga kesehatan kamu. Terima kasih.